Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Wulan Meilina, NPM 149 dari kelas AMT J012. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS aplikasi manajemen terpadu. Untuk nomor 1 yaitu rekrutmen karyawan menggunakan Odoo aplikasi. Yang pertama caranya buka Google, lalu ketik odoo.com, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya scroll ke bawah dan akan muncul banyak banget pilihan. Langsung saja diklik yang bagian rekrutmen karena kita akan membuat rekrutmen. Lalu selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita bisa login dulu dengan klik start now gratis. Lalu setelah login isi data dengan benar sesuai dengan nama perusahaan. Nah, ini namanya nama Natasha Wulan Meilina, perusahaannya PT Bulan Sabit sesuai di soal. Lalu selanjutnya akan muncul seperti ini, bisa dipilih dengan rekrutmen. Lalu muncul seperti ini, ditulis atau diklik create. Setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini, ada job position dan application email. Kita tulis job position seperti job apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini ada yang pertama staff produksi. Kita tulis staff produksi dan emailnya kita bikin staffproduksi@ptbulansabit.odoo.com. Email ini untuk memudahkan nanti orang yang akan melamar pekerjaan seperti itu. Lalu kita create lagi sampai 4 kali sesuai dengan job yang akan dibuat, yaitu ada digital marketing, HR staff, finance admin, dan staff produksi. Sampai 4 seperti ini. Dan rekrutmen ini sudah bisa untuk digunakan. Nah, soal yang kedua adalah konsep pemasaran yang saya terapkan di kantor cabang, yaitu ada social media marketing. Yang pertama ada Instagram dan IG Ads. Nah, di sini Instagram seperti biasa, nanti perusahaannya membuat akun Instagram masing-masing dan membuat postingan sesuai dengan perusahaannya untuk menarik para customers dan membuat postingannya itu dengan yang menarik, foto-foto yang menarik, yang instagramable, dan juga membuat story setiap hari agar exposure kita itu tetap naik gitu. Lalu untuk Facebook sama, kita sering posting minimal seminggu 3 kali, dan juga ada Facebook Ads, kita beriklan di Facebook. Lalu ada menggunakan TikTok, yaitu aplikasi yang sangat viral saat ini dengan membuat video-video yang menarik, yang kreatif agar bisa viral dan nantinya akan dikenal oleh masyarakat yang luas. Lalu selanjutnya ada website. Nah, perusahaan kami juga akan membuat website agar mudah ditemukan dan agar jika orang ada yang searching di Google bisa langsung menemukan website kami. Lalu terkadang kami juga akan endorsement, yaitu salah satunya endorsement ke selebgram. Lalu pertanyaan nomor 3 yaitu siklus pembelian. Berikut adalah flowchart pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Yang pertama yaitu bagian gudang yang biasanya membutuhkan barang membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembelian dan lembar 2 disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Lalu bagian pembelian menerima SPP lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPP lembar 1, maka bagian pembelian membuat SPPH. SPPH tersebut dikirimkan ke bagian supplier
dan supplier membuat SPH. SPH tersebut dikirimkan ke bagian pembelian. Berdasarkan SPH tersebut, bagian pembelian membuat SDP, surat daftar pembelian, dikirim ke pimpinan untuk mendapat persetujuan. Lalu yang keempat, jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirimkan ke bagian pembelian. Jika tidak, maka kembali ke transaksi awal. Lalu berdasarkan SDP yang sudah disetujui, bagian pembelian membuat SOP, surat order pembelian, rangkap 4. Lembar 1 dikirim ke supplier, lembar 2 ke bagian keuangan, lembar 3 ke bagian gudang, dan lembar 4 disimpan sebagai arsip. Lalu yang keenam, supplier menerima SOP lembar ke-1 dari bagian pembelian. Kemudian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar ke-1 dikirim beserta barang pesanan ke bagian pembelian, lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu bagian pembelian menerima faktur beserta barang pesanan dari supplier. Kemudian faktur dan barang dikirim ke bagian gudang. Lalu bagian gudang menerima barang dan mencatat barang masuk berdasarkan SOP lembar ketiga dan membuat LPB atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Lembar ke-1 dikirimkan ke bagian pembelian, lembar kedua dan faktur dikirim ke bagian keuangan, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Lalu bagian keuangan menerima SOP lembar kedua dan faktur serta LPB lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SOP lembar kedua, faktur dari bagian pembelian serta LPB lembar kedua bagian keuangan melakukan pembayaran kepada bagian supplier. Bagian supplier menerima uang dari bagian keuangan. Supplier membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar ke-1 dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu yang terakhir, bagian keuangan menerima faktur lunas. Berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2. Lembar ke-1 dikirim ke pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.